tentunya ini menjadi pertanyaan besar begitu ya bagi masyarakat Indonesia yang melihat bahwa untuk kedepannya masyarakat khawatir bahwa pemerintah sebetulnya tidak fokus terhadap peningkatan impor BBM di masa depan. Kalau dari Komisi 7 Anda melihatnya seperti apa Pak Edi? Ya memang kalau kita lihat saat ini, kalau dilihat dari sekitar siklus mungkin 5-6 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, tahun 2018 kita masih memiliki lifting minyak bumi ya. Kita bicara minyak bumi itu sekitar 800.000 barel. Terus kemudian turun menjadi 750.000 barel tahun 2020, 2 tahun kemudian. Dan sekarang 2023 itu turun lagi menjadi sekitar 605.000 barel. Saat ini lifting migas kita khususnya untuk minyak bumi itu mungkin di angka 560-570 ribu barrel. Jadi artinya apa? Dari dalam kurun waktu 5-6 tahun itu sudah berkurang lebih dari 200 ribu barrel lifting hanya untuk BBM untuk import crude saja ya. Jadi minyak mentah saja. Nah, menurut kami ini sebuah kekhawatiran. Memang kita harus melihat bahwa rata-rata di Indonesia itu sumur-sumurnya sudah relatif tua. Itu sumur-sumur relatif tua, dibutuhkan eksplorasi tambahan dan dibutuhkan investasi tambahan agar kita bisa meningkatkan lifting khususnya di bidang migas ini. Saya mau fokus di bidang minyak mentah karena menurut kami minyak mentah ini ya masih dibutuhkan sekali di Indonesia, terutama untuk aspek transportasi, industri. Sehingga kita memang harus meningkatkan, menggenjot itu. Tetapi tidak mungkin itu dilakukan oleh pemain-pemain yang sekarang ini ada di Indonesia. Misalkan saja sekarang sudah 60% lifting migas di Indonesia itu dilaksanakan oleh Pertamina. Tetapi Pertamina saat ini juga memiliki kewajiban yang cukup besar untuk melakukan investasi. Jadi dibutuhkan investasi tambahan dari pemain-pemain besar di bidang migas. Dan saya kira itu salah satu upaya ke depannya agar Indonesia menjadi lebih atraktif kembali agar investasi itu bisa masuk untuk bisa melakukan eksplorasi. Eksplorasi untuk meningkatkan kembali. Terutama untuk yang sekarang kita butuhkan adalah minyak mentah. Karena kita juga sekarang membangun refinery yang akan mengolahnya itu lebih lanjut, termasuk juga gas. Karena gas itu penting untuk transisi energi, dan gas itu sekarang tersedia dan sudah bisa diidentifikasi. Hanya saja memang untuk kemudian mengeksplorasinya butuh dana yang tidak kecil, karena banyak juga terdapat di laut lepas. Ya. Jadi satu, saya pikir sekarang kita eksplorasi, dan kedua investasi yang lebih besar, itu untuk meningkatkannya. Oke, baik. Ada katakan ada sisi investasi di sana Pak Edi untuk meningkatkan lifting migas kita. Apakah memang investasi di sektor migas ini sudah terbilang sepi di saat EBT atau gempuran EBT, pemerintah fokus di dalam EBT ini juga lebih dominan ketimbang lebih melihat dalam sektor minyak dan juga gas? Ya, secara global memang kita lihat adanya perubahan tren ya. Karena banyak di antara perusahaan-perusahaan migas di dunia bertransformasi menjadi energy company sekarang. Jadi mereka masuk ke dalam sektor energi terbarukan. Pertamina pun melakukan hal tersebut. PLN pun masuk sekarang ke sektor tersebut. Jadi menekankan kepada masalah energi terbarukan yang akan dikembangkan, tetapi tidak melupakan aspek fosilnya, karena itu juga masih merupakan sebuah usaha yang cukup menjanjikan. Dalam perkembangan kira-kira 6 bulan belakangan ini, justru yang kami lihat adalah tren adanya penurunan dana yang tersedia untuk energi terbarukan. Karena dianggap bahwa returns-nya itu relatif rendah. Sekitar 12-13% IRR-nya. Sementara sekarang kita lihat juga ada arus kembali untuk dana investasi untuk pengembangan proyek-proyek migas. Nah ini saya pikir kita perlu tangkap ini. Ya, Indonesia masih atraktif. Tetapi Indonesia jangan sampai kehilangan competitiveness-nya dibandingkan negara-negara lain. Jadi saya kira dari aspek aturan itu juga harus kita perbaiki sedemikian rupa supaya Indonesia dianggap lebih investor friendly, lebih bisa berkompetisi dengan negara-negara lain. Karena kita jangan salah, masing-masing perusahaan-perusahaan oil majors ini, perusahaan-perusahaan besar ini memiliki opsi untuk berinvestasi di mana-mana. Gitu. Jadi kalau Indonesia tidak bisa memberikan iklim investasi yang menjanjikan, tentu mereka akan memilih destinasi lain. Sementara kita butuh untuk meningkatkan lifting migas kita sekarang. Oke, baik. Tentu ini menarik Pak Edi. Andai kita mengamati begitu sejumlah narasi dari sejumlah praktisi migas yang melihat bahwa apabila pemerintah tidak mengoptimalisasi penggunaan fossil fuels, justru di tahun 2060 nanti belum tentu kita bisa meraih target net zero emission. Kita begini.
Saya kira ini harus berjalan bersamaan ya, secara simultan. Di satu pihak kita jangan sampai kita kemudian menelantarkan kegiatan eksplorasi migas kita. Karena satu, kita masih membutuhkan crude untuk kebutuhan transportasi, karena tidak mungkin kita langsung melakukan elektrifikasi bidang industri, elektrifikasi bidang transportasi secara sekaligus. Itu kan harus dilakukan bertahap. Sementara sekarang aja dengan 560 atau 600 ribu barrel per hari lifting minyak mentah kita, itu kebutuhannya sudah habis untuk sepeda motor saja, gitu. Belum untuk kendaraan yang lain, gitu ya. Nah, sementara ini, sementara kita melakukan peningkatan di sektor lifting migas, kita juga harus melakukan akselerasi di bidang transisi energi. Sebagaimana disampaikan, kita juga akan melihat peningkatan penggunaan biodiesel. Sekarang sudah B35, mau ditingkatkan menjadi B40 bahkan B50. Kita juga melihat peningkatan atau pemanfaatan dari biofuel yang lainnya, dari tebu, dari singkong, ya, dari sorghum dan lain-lain yang perlu kita kembangkan. Itu untuk mencampur dan membuat kebutuhan BBM kita menjadi lebih ramah lingkungan. Kemudian juga bioaftur. Jadi saya kira ini secara bersamaan akan berjalan supaya 2060 memang kita tetap memiliki produksi untuk migasnya, tetapi produksi migas itu dikalahkan oleh produksi dari energi terbarukan sehingga net zero emission tetap tercapai.